Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang variable size decrease algorithms. Ini adalah variasi ketiga dari desain algoritma decrease and compute, di mana size reduction pattern-nya, jadi pola penurunan ukuran dari masalahnya itu bervariasi, varies from one iteration of the algorithm to another. Jadi dari satu iterasi ke iterasi berikutnya itu penurunan ukuran masalahnya itu bervariasi ya, beda-beda, nggak konstan seperti dua varian sebelumnya. Nah, Euclid's algorithm, algoritma Euclid for computing the greatest common divisor, jadi algoritma Euclid untuk menghitung FPB yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, itu adalah contoh yang pas yang mengimplementasikan desain dari algoritma ini. Dan pada bab ini kita akan bahas beberapa contoh lain yang merupakan atau yang termasuk ke dalam varian yang ketiga ini, yaitu menghitung median dan masalah pemilihan, selection problem. Ini bukan selection sort ya, beda lagi, selection problem. Nah, the selection problem, jadi masalah pemilihan ini atau penseleksian ya, pemilihan lah kita sebut ya, is the problem, itu adalah masalah of finding the kth smallest element. Jadi masalah pencarian elemen terkecil ke k in a list of n numbers, dalam sebuah sekumpulan bilangan dengan banyaknya n ya. Sekumpulan n bilangan. Nah, this number is called the k-order statistic ya. Jadi angka-angka ini disebut dengan statistik orde ke k gitu ya. Statistik orde ke k. Ini nama lainnya aja. Nah, of course, tentu saja misalnya kalau k-nya 1 atau k-nya sama dengan n, we can simply scan the list in question to find the smallest or largest element. Jadi kalau k-nya 1 atau k-nya n, itu artinya kita sedang mencari elemen yang terkecil atau elemen yang terbesar. Jadi kalau k-nya 1 berarti kita nyari elemen yang terkecil, kalau k-nya sama dengan n, itu menunjukkan kita sedang mencari elemen yang terbesar dari sekumpulan bilangan tersebut. A more interesting case of this problem, nah, masalah yang lebih menarik itu adalah bagaimana kalau k-nya itu sama dengan n per 2 di sailing, jadi dibulatkan ke atas. Jadi n per 2 ini kan berarti yang tengah-tengahnya ya, suku yang paling tengah, atau elemen median itu ya kan. Median itu kan elemen yang paling tengah dari sekumpulan bilangan yang sudah terurut ya kan. Nah, jadi kalau k-nya 1 itu tadi bilangan elemen yang terkecil, jadi bayangkan aja ada sekumpulan bilangan yang sudah terurut ya kan. Kalau k-nya 1 berarti kita mencari elemen yang terkecil, kalau k-nya sama dengan n berarti kita sedang mencari elemen yang terbesar. Nah, gimana kalau k-nya sama dengan n per 2 berarti kita sedang mencari median, which us to find, yang mencari yang bertugas untuk mencari sebuah elemen that is not larger, yang tidak lebih besar 1/2 of the list, tidak lebih besar dari setengah elemen dari list, and not smaller than the other half, dan dia tidak lebih kecil dari setengahnya lagi. Jadi yang disebut median itu karena nilainya itu tidak lebih kecil dari setengah bagian dari sekumpulan bilangan itu, dan tidak lebih besar dari
setengahnya lagi. Jadi ya itulah tengah-tengahnya. Obviously, nah tentu saja we can find the k smallest element in a list by sorting the list first. Nah tentu saja kalau kita mau mencari elemen terkecil ke k dalam sekumpulan bilangan, kita bisa saja dengan sorting the list first, katanya. Urutkan aja dulu bilangannya, and then selecting the k element, dan kemudian baru kita cari elemen yang ke k-nya in the output of a sorting algorithm, dalam output setelah pengurutan, output dari algoritma pengurutan. The time of such an algorithm is determined by the efficiency of the algorithm used. Nah, waktu untuk efisiensi waktu dari algoritma mencari median itu kemudian akan bergantung pada efisiensi dari algoritma pengurutan, ya kan? Jadi kalau kita mau mencari median dengan cara mengurutkannya dulu, maka bagaimana efisiensi dari algoritma median, mencari median, maka itu juga bergantung pada efisiensi dari algoritma pengurutannya, gitu maksudnya. Thus with a fast sorting algorithm such as merge sort, nah oleh karena itu dengan algoritma pengurutan yang cepat seperti merge sort yang nanti akan dibahas di bab berikutnya, the algorithm efficiency is, nah jadi kalau misalnya kita pakai merge sort, maka efisiensi algoritmanya itu adalah n log n. Kalau bubble sort, selection sort, insertion sort kemarin sudah kita bahas ya. You should immediately suspect, however, nah akan tetapi kamu harus cepat menduga that sorting the entire list, bahwa mengurutkan keseluruhan dari bilangan dari daftar is most likely overkill. Itu cenderung overkill itu apa? Ya, berlebihan atau ya berlebihan kan. Jadi mengurutkan keseluruhan bilangan itu cenderung berlebihan. Kenapa? Karena the problem is not to order the entire list. Karena masalahnya itu bukan untuk mengurutkan semua bilangan, tapi hanya mencari elemen terkecil ke k, gitu. Jadi itu kayak tambahan ekstra yang mungkin nggak terlalu diperlukan karena itu bukan tujuan utamanya. Indeed, we can take advantage of the idea of partitioning. Nah, ini salah satu caranya. Salah satu solusinya kita bisa memanfaatkan ide ini ya, mempartisi ya, partitioning, mempartisi dari list yang diberikan around some value di sekitar P, say its first element. Misalnya P itu adalah elemen yang pertama. Jadi kita akan mempartisi sekumpulan bilangan itu di sekitar P, di mana P-nya itu adalah elemen pertama. In general, secara umum, this is a rearrangement. Ini adalah penyusunan ulang dari elemen-elemen yang ada dalam list. So that sedemikian sehingga the left part contains, bagian yang sebelah kiri itu berisi semua elemen yang lebih kecil atau sama dengan dari P, followed by the pivot P itself, kemudian diikuti dengan nilai P itu sendiri yang kemudian itu disebut dengan pivot. Kemudian setelah itu followed by all the elements greater than or equal to P. Kemudian diikuti dengan semua elemen yang lebih besar atau sama dengan dari P. Nah, jadi nanti coba lihat, ini ada yang di sebelah kiri. Jadi P ini, elemen yang pertama ini nanti kita akan sebut pivot ya. Dan elemen sisanya ini kita akan coba partisi menjadi dua bagian. Sedemikian sehingga nanti outputnya seperti ini. Nanti si P itu akan di switch ke bagian tengah. Nggak mesti yang paling tengah, tapi akan di switch ke bagian tengah pokoknya. Nanti sedemikian sehingga yang sebelah kiri dari P semuanya nilainya lebih kecil atau sama dengan dari P, dan yang bagian sebelah kanan semuanya nilainya lebih
besar dari P. Gitu. Itu idenya. Of the two principal algorithmic alternatives to partition an array, nah salah satu dari dua alternatif algoritma utama yang untuk mempartisi array, here we discuss the Lomuto partitioning. Jadi ini salah satu algoritmanya, namanya Lomuto partitioning ya. Nah ini sumbernya. We introduce the better known Howard's algorithm in the next chapter. Nanti ada dua alternatif ya. Yang kedua namanya algoritma Howard's algorithm yang akan dibahas di bab berikutnya. Enggak di bab ini. Nah, sekarang di bab ini kita akan bahas yang Lomuto ini. To get the idea behind the Lomuto partitioning, nah bagaimana ide di balik mempartisi cara Lomuto, mungkin Lomuto ini nama penemunya, bisa jadi. It's helpful to think of an array. Nah, akan membantu untuk coba bayangkan sebuah array atau secara umum subarray, array bagian. Atau array itu kayak himpunan, subarray itu kayak himpunan bagian. Subarray. Yang panjangnya yang indeksnya itu dari L sampai R. Sedemikian sehingga lihat di sini nilai L itu atau nilai R itu R itu kayak right, L itu left gitu. Jadi L itu lebih besar dari 0, lebih besar atau sama dengan 0. L itu lebih kecil atau sama dengan R dan R lebih kecil atau sama dengan N-1 di mana N-1 ini adalah indeks dari array yang paling besar. Nah, jadi di sini kita punya 3 partisi ya, punya 3 interval. 0 sampai L sampai R, dan R sampai N-1. Oke, Oke, saya akan langsung aja. Starting with I sama dengan L plus 1. Jadi I-nya itu mulai dari L plus 1, the algorithm dia akan men-scan subarray A sampai subarray A ya, dari kiri ke kanan. Maintaining this structure, akan menjaga struktur sampai sebuah partisi itu tercapai. Oke, mungkin Oke, saya coba perlihatkan dulu ilustrasinya supaya mungkin lebih terbayang. Jadi ini adalah lihat yang A ini adalah ilustrasinya. Jadi nanti elemen pertama kita akan set sebagai pivot. Kemudian nanti kita akan mencari subarray yang nilainya kurang dari P. Kemudian ada subarray yang nilainya lebih besar atau sama dengan P. Dan yang ditanda tanya ini adalah elemen yang belum kita proses. Yang akan nanti kita proses satu persatu. Nanti si P ini akan di switch ke posisi terakhir dari ini. Yang kurang dari P ini. Sehingga nanti si P-nya ada di sini. Sehingga P ini akan membagi list dalam dua bagian. Yang sebelah kirinya semuanya lebih kecil dari P. Yang sebelah kanan lebih besar atau sama dengan P. Oke, ini adalah algoritmanya, Lomuto partition. Coba kita lihat. Nah ini, P ini adalah pivot. Jadi pivotnya itu adalah elemen ke L dari array A, di mana L itu adalah, lihat di sini inputnya kan A, di mana A ini parameternya indeksnya L sampai R. Jadi L ini adalah indeks dari array yang paling kecil dan R indeks yang paling besar. Jadi yang paling kiri berarti ya L ini left. Jadi yang paling kiri akan diset sebagai pivot. Kemudian S-nya akan sama dengan L. Nah, sebentar.
mungkin saya perlu, ya, boleh. Saya akan coba tampilkan sebelah-sebelah. Dengan contohnya. Oke, kelihatan ya? Oke. Jadi misalnya kita akan ini adalah urutan datanya 4, 1, 10, 8, 7, 12, 9, 2 dan sampai 15. Jadi ini ada 9 elemen array-nya dan kita akan mencari mediannya. Berarti mediannya itu elemen ke K. K-nya itu N per 2 di sailing ya. Dimana N-nya itu 9 ya. N-nya itu iya 9. 9 dibagi 2 4,5. Ini 9 per 2 5. Jadi maksudnya bukan indeks ke 5 tapi berarti kalau indeks ke 4 ya kan? Karena mulainya kan dari 0. Ya. Jadi K-nya itu 5. Berarti kita akan mencari elemen terkecil ke 5. Ya kan? Dari 9 bilangan ini. Berarti itu nanti indeksnya yang keempat. Oke, coba kita lihat. Nah, awalnya P-nya itu, pivotnya itu adalah A yang ke L. Jadi dalam hal ini, si 4 ini adalah pivotnya. Ini yang di bold ya. Elemen pertamanya. Karena L-nya itu kan 0 sampai 8. R-nya 8. L-nya 0, R-nya 8. Jadi P ini A yang ke 0. S-nya sama dengan 0. Ya kan? Karena L-nya nilainya 0. Kemudian I-nya itu di sini ada pengulangan for, I-nya mulai dari L plus 1, di mana L-nya tadi 0, berarti I-nya 1, ya kan? I-nya 1. Nah, di sini akan dibandingkan apakah A yang ke-1 nilainya kurang dari P. A yang ke-1 itu kan nilainya 1 nih. Kurang dari P, kurang dari 4, benar ya? 1 ini kurang dari 4. Kalau benar if-nya, maka S-nya akan bertambah 1. Ya kan? S-nya akan maju ke depan, maju 1 langkah, ke 1 ya. S-nya akan maju ke sini nih. Sama posisinya dengan I. Kemudian setelah itu di sini akan terjadi swap. Swap ini akan ditukar nilainya antara A yang ke S dengan A yang ke I. Tapi karena S dan I itu ada di indeks yang sama, ini tidak ada perubahan. Ya kan? Jadinya tidak ada perubahan. Satunya tetap di situ. Nah, sebenarnya algoritma swap itu kan ada beberapa langkah ya. Mungkin butuh 3 langkah kalau mau menukarkan. Sama kayak menukarkan 2 buah isi gelas. Kita butuh gelas kosong, satu tumpahin ke situ, nanti ini ke sini, dari sini ke sini. Gitu kan? Butuh 3 langkah. Jadi butuh 1 variabel tambahan. Kalau di sini nggak ditulisin gimana cara swapnya. Jadi ini anggaplah sebuah fungsi yang menukarkan nilai isinya, menukarkan isinya.
Oke, setelah ditukar, maka S-nya maju 1 ya. Jadi S-nya sama dengan 1 dan I-nya nambah 1. Kan ini for-nya sampai R. I-nya berarti nambah 1 ya. Tadi kan I-nya berapa? 1 ya. Berarti I-nya sekarang 2. Lihat di baris yang kedua nih, S-nya di sini, I-nya di sini. Iya kan? Jadi S-nya tadi sudah maju 1, I-nya sekarang mulainya dari 2 di sini. Indeks yang kedua. Kemudian masuk lagi ke I. Apakah A yang ke I? A yang ke I itu berapa? 10 ya. Apakah 10 kurang dari P? Kurang dari 4? Tidak salah ya. Kalau salah berarti I-nya nambah 1. Artinya I-nya maju ke sini. Apakah 8 kurang dari 4? Tidak. I-nya maju lagi. Apakah 7 kurang dari 4? Tidak. 12 juga tidak. 9 juga tidak. 2. Iya. Jadi ketika I-nya maju ke sini nih, ke indeks yang ke-7, benar if-nya, kondisi if-nya. Maka S-nya maju 1. Jadi setelah ini benar, S-nya maju 1. Di sini belum terlihat majunya. Tapi nanti di iterasi berikutnya. Jadi S-nya sekarang ingat-ingat aja, S-nya tuh 2 ya kan. Kemudian swap. Nah, kemudian tukarkan A yang ke S dengan A yang ke I. A yang ke S-nya kan tadi sudah maju 1 ya. Yang nilainya 10. Ditukar dengan 2 tadi. Lihat, ini posisi terbarunya nih. Ini 2, ini 10. Iya kan? S-nya tadi udah maju kan di sini kan? Ya kan? Dan I yang terakhir tadi ada di indeks yang ke-7, ya kan? Gitu. Nah, kemudian setelah ditukar ini kembali ke for, I-nya nambah 1. Berarti I-nya maju 1 ya ke sini ke 15. Apakah 15 kurang dari 4? Tidak. Kalau tidak, berarti karena udah sampai ujung, sampai R, berarti pengulangan ini selesai. Setelah selesai, di sini akan terjadi pertukaran lagi. A ke L ditukar dengan A yang ke S. A yang ke L itu kan L-nya kan masih 0 tadi ya. L-nya nggak diapa-apain, nggak ada perubahan nilai L selama pengulangan tadi. Jadi L-nya masih 0. Jadi A yang ke 0 akan ditukar dengan A indeks yang ke S. Di mana tadi S itu nilai ke S itu nilainya 2. Lihat posisinya 2 jadi di sini. 4 jadi di sini. Iya kan? Udah, ini selesai. Return S. S ini adalah indeks pivot terakhir ya, 4. Oke. Jadi, output dari Lomuto partition yang barusan kita lakukan itu adalah kita sudah men-split sekumpulan bilangan ini menjadi 2 bagian ya. Pivotnya itu 4 karena tadi elemen yang pertamanya 4. Lihat yang sebelah kiri 4 semuanya lebih kecil dari 4, ya kan? Yang sebelah kanan dari 4 nilainya lebih besar dari 4. Ya kan? Nah, itu adalah output dari Lomuto partition. Nah, karena S-nya sama dengan 2, S itu kan output dari Lomuto tadi ya. Atau indeks pivotnya itu kan 2 ya. Is smaller than K min 1 sama dengan 4. Itu lebih kecil dari apa namanya? Nilai K-nya itu kan 5 tadi ya. 5 kurang dari ya 5 dikurang 1 itu 4. Maka we proceed with the right part of the array. Maka kita lanjutkan proses yang sama untuk sub array yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ini akan dipartisi lagi yang sebelah kanan ini. Karena kita kan mau mencari elemen terkecil yang ke K, ya kan? Yang ke apa namanya? K-nya itu 5 sebenarnya tadi kan?
Ya kan? 9 per 2 sama dengan 5. Nah, sehingga kita masih akan melakukan proses yang sama seperti halnya tadi. Oke. Nah, jadi di sini bentar, kita kan baru bahas apa namanya? Lomutonya. Belum membahas quick selection problem. Oke. Jadi output dari Lomuto partition itu adalah indeks dari pivot ya, yang sudah membagi list ke dalam dua bagian. Nah, how can we take advantage? Bagaimana kita memanfaatkan partisi list untuk mencari elemen terkecil yang ke K di dalamnya? Nah, let us assume that the list is implemented as an array. Jadi, asumsikan bahwa listnya ini diimplementasikan dalam sebuah array yang elemen-elemennya itu terindeks mulai dari 0, dan S ini adalah posisi splitnya yang men-split array ke dalam dua partisi tadi ya, atau indeks di mana elemen array-nya itu diisi oleh pivot ya. Nah, ini if S sama dengan K-1, jika nilai S-nya itu sama dengan K-1, maka pivot P itself is obviously the K smallest element. Jika nilai S-nya itu sama dengan K-1, S-nya kan 2. 2 itu berarti elemen terkecil ke berapa? Ketiga, ya nggak? Benar? 2 itu kan elemen terkecil yang ketiga, berarti kan indeksnya mulai dari 0. 0, 1, 2. Jadi yang 4 tadi, yang jadi pivot, itu adalah elemen terkecil ketiga, benar nggak? Karena ada 1, ada 2 tadi ya, di sebelah kiri. Kalau kita mau mencari elemen terkecil yang kelima, berarti kan indeksnya 4. Iya kan? Nah, maka dicek di sini, apakah S-nya sama dengan K-1? K-nya itu 5. 5 min 1, berarti kan kita mau mencari indeks yang keempat, ya kan? Tapi kalau gini, kalau S-nya itu 4, katanya, dan 4 itu sama dengan 4, K-1 yang mau kita cari, berarti pivot yang tadi output dari Lomuto itulah mediannya. Benar ya? Iya kan? Jika output dari Lomuto tadi itu adalah 4, di mana 4 ini sama dengan K-1, yang mau kita cari kan indeks 4. Elemen elemen terkecil kelima, tapi kalau indeksnya kan indeks keempat gitu maksudnya. Makanya di sini K-nya K-1 karena kita bicaranya indeks, ya kan? Yang mulainya dari 0. Gitu. Makanya tadi ada pengecekan apakah karena nilai S-nya kurang dari K-1, maka berarti proses pencarian belum selesai gitu. Nah, di sini jika S-nya sama dengan K-1, maka pivotnya itu yang menjadi output dari Lomuto itu adalah elemen terkecil K-nya. Dimana we solve the problem, berarti kita sudah menyelesaikan masalah. Jika S-nya lebih besar dari K-1, misalnya S-nya itu 5 atau 6 atau 7, itu kan lebih besar dari 4. Maka elemen terkecil yang keempatnya bisa ditemukan pada elemen terkecil ke K di sebelah kirinya, di partisi sebelah kiri. Dan kalau S-nya kurang dari K-1, maka pencarian mediannya kita cari di partisi yang sebelah kanan, partisi yang kedua. Nah, oleh karena itu, if we do not solve the problem outright, jika kita tidak atau belum menyelesaikan masalahnya, we reduce its instance to a smaller one. Kita turunkan ukuran masalahnya, kita kurangi ukuran masalahnya menjadi lebih kecil, which can be solved by the same approach. Yang bisa kita bisa menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dengan cara rekursif.
Nah, algoritma yang menggunakan cara rekursif untuk mencari median itu disebut dengan quick select. Oke, jadi inilah algoritma quick select-nya. Ini algoritma quick select-nya. Inputnya ada dua, array yang mau kita, atau sekumpulan bilangan yang mau kita cari mediannya. Kemudian K-nya itu adalah kita mau mencari elemen terkecil yang ke berapa? Ke K. Jadi kalau dalam kasus tadi, K-nya itu adalah 5, ya kan? Kita mau mencari elemen terkecil yang ke K. K-nya itu tadi N per 2 sailing, ya kan? Kalau bilangan genap, berarti sailing jadi nggak ngaruh, ya kan? Kalau jumlahnya genap. Oke. Lihat, langkah yang pertama dari quick select itu adalah Lomuto partition tadi. Jadi array yang dimasukkan ke quick select ini akan dimasukin ke Lomuto partition. Akan dipartisi dengan cara yang tadi. Dan output dari Lomuto partition itu adalah indeks dari pivot yang tadi, itu akan disimpan di variabel S di sini. Di dalam kasus tadi, S-nya itu sama dengan 2. Ya kan? Indeks kedua. Kemudian di sini akan dicek apakah S-nya sama dengan K-1. Kalau sama berarti return AS. Artinya kita sudah menemukan mediannya. Mediannya itu adalah indeks ke S dari array A, ya kan? Tapi kalau tidak sama berarti ada dua kemungkinan, ya kan? Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Coba sekarang kita kembali, kita ingat tadi contoh tadi, S-nya itu kan 2. L-nya itu tadi berapa? 0 ya. Apakah S-nya lebih besar dari 0 plus 5 dikurang 1, 4? Tidak ya? Tidak. Karena tidak, berarti yang kita kerjain adalah else. Apa artinya kalau iya? Kalau kondisinya benar, maka kita akan mempartisi atau kita pilih tidak dulu deh. Karena tidak, ya kan? Berarti kita akan memanggil quick select lagi, di mana quick select itu adalah dirinya sendiri. Ini adalah rekursif, ya kan? Memanggil dirinya sendiri. Tapi array yang diinputkannya sekarang, lihat di sini. S plus 1. S-nya itu tadi berapa? 2. Berarti dari indeks ketiga sampai ke R. Indeks ketiga sampai 8. Ya kan? Berarti kalau di contoh tadi, itu yang partisi sebelah kanan dari pivot. Ya kan? Pivotnya kan 4, indeks yang kedua. Dari indeks yang ketiga sampai indeks yang ke-8. Kemudian kita mau mencari elemen terkecil yang keberapa? Kita akan mencari elemen terkecil yang ke K-1 min S. K-1-nya itu kan 4. 4 dikurangi 2, 2. Kita mau mencari elemen terkecil kedua di partisi sebelah kanan. Kenapa jadi 2 elemen terkecil yang kedua? Karena 3 bilangan terkecilnya sudah ada di sebelah kirinya. Iya nggak? Coba kita lihat. Jadi kita akan mencari dari 8 sampai 15 ini, ya. Dari indeks ketiga sampai indeks ke-8. Dan kita akan mencari elemen terkecil kedua, katanya. Kenapa elemen terkecil yang kedua? Kan tujuan kita mau mencari elemen terkecil ke-5. Tadi sudah kita dapatin 3 ini kan sudah nih 3. Berarti kan tinggal elemen terkecil kedua, iya nggak? 2 lagi. Nah gitu. Jadi kenapa berubah jadi elemen terkecil yang kedua? Karena kan kita nyarinya di partisi sebelah kanan, dan yang 3 sudah kita dapatkan. Jadi tinggal 2 lagi. Oke ya. Nah, sehingga sekarang kita akan manggil lagi quick select
memanggil dirinya sendiri lagi. Berarti array yang indeksnya dari indeks ke-3 sampai ke-8 itu dimasukin lagi ke sini, ke dirinya sendiri. L-nya 3, R-nya 8. Gitu, sesuai dengan yang dimasukin di sini. S plus 1-nya 3, R-nya 8. Jadi di sini ketika dia manggil dirinya sendiri, di sini L-nya 3, R-nya 8. Dan K-nya 2. Iya kan? Tadi K-nya 2 ya. K min 1 min S. Nah, ketika dia manggil dirinya sendiri, langkah yang pertama yang akan dilakukan adalah memanggil lomuto partition. Dia akan mempartisi lagi dengan cara yang tadi, algoritmanya tadi yang di atas. Nah, coba kita lanjutkan contoh ini ya. Nah, coba kita lanjutkan. Ya, jadi ketika dia memanggil dirinya sendiri, L-nya 3, berarti P-nya sama dengan A yang ke L. Ya kan? Berarti P-nya sama dengan 8. Ya kan? Jadi 8 ini akan menjadi pivot. Ya kan? Untuk partisi yang sebelah kanan. Kemudian S-nya sama dengan 3. I-nya mulai dari 4. Ya kan? Jadi S-nya di sini mulai dari 3, I-nya 4. Kemudian akan dibandingkan apakah A yang ke I-nya 4, A yang keempat lebih kecil dari pivot, P-nya itu 8. Apakah 7 kurang dari 8? Kalau iya, maka S-nya akan maju 1, ya kan? Kemudian berarti S-nya akan sama dengan I ya di sini posisinya. Kemudian akan ditukarkan A yang ke S dengan A yang ke I, di mana itu dirinya sendiri, sehingga tidak ada perubahan, ya kan? 7 ditukarkan dengan 7, ya dia sendiri, ya kan? Kemudian I-nya nambah 1 jadi 5. Tadi kan I-nya 4, ya kan? I-nya 5, S-nya tadi sudah maju di sini nih, S-nya di sini, I-nya 5, ya kan? Terus dibandingkan apakah A yang ke-5 kurang dari P, apakah 12 kurang dari 7? Salah. Kalau salah, maka kembali ke pengulangan, I-nya nambah 1, I-nya ke sini, apakah 9 kurang dari 7? Tidak. Apakah 10 kurang dari 7? Tidak. Apakah 15 kurang dari 7? Tidak, karena I-nya sudah sampai R, ya kan? Pengulangannya hanya sampai R. Karena sudah sampai R, maka pengulangannya selesai. Kemudian swap, ini tukarkan antara A yang ke L dengan A yang ke S. L-nya, A yang ke L-nya kan 8 ya. Ditukarkan dengan A yang ke S. A yang ke S-nya 7, jadi ini ditukar. Jadi gini. Nah, selesai. Kemudian return S. S ini adalah L index dari pivot, ya kan? Yaitu 4. Ya kan? Dan lihat output dari lomuto ini 8 ini sekarang sudah men-split array-nya jadi 2 bagian. Yang sebelah kiri nilainya lebih kecil dari 8, yang sebelah kanan nilainya lebih besar dari 8. Iya kan? Nah, now S-nya sama dengan K-1. Sama dengan 4 sekarang. Hence, we can stop. Berarti sudah berhenti. Karena kita sudah menemukan bahwa mediannya itu adalah 8. Di mana 8 ini nilainya lebih besar dari 2, 1, 4, dan 7 yang ada di partisi sebelah kiri. Cuman 2, 1, 4-nya nggak usah ditulis di sini. Sebenarnya ada 2, 1, 4 dan lebih kecil dari 12, 9, 10, dan 15. Gitu. Jadi ini adalah mediannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana proses pencarian median tanpa mengurutkan datanya terlebih dahulu. Belum terurut kan datanya? Tadi kan di sini 2, 1, 4.
Terus di sini juga 12, 9, 10, 19, 15 gitu kan. Jadi datanya belum terurut. Tapi tujuannya tercapai gitu.